Sementara sebagian pendukung Nerazzurri masih berharap pada Fabregas, La Gazzetta dello Sport yakin sepenuhnya dengan arah yang telah diambil oleh manajemen Inter. Pelatih berikutnya dari Beniamata adalah Christian Cifu. Dialah yang akan menjadi pelatih Inter berikutnya, tulis La Rosea, yang mengabarkan bahwa kontrak berdurasi 2 tahun telah disiapkan untuk pelatih asal Rumania tersebut. Menurut kabar dari surat kabar yang berbasis di Milan itu, Cifu akan menandatangani kontraknya besok dan kembali menjalin ikatan dengan klub asal kota Milan tersebut. Christian Cifu tinggal selangkah lagi untuk resmi menjadi pelatih baru Inter. Menurut laporan Sky Sport, kecuali terjadi kejutan besar di menit-menit terakhir, mantan bek legendaris dan salah satu pahlawan treble 2010 itu akan duduk di bangku pelatih Nerazzurri. Keputusan ini diambil setelah pembicaraan dengan Fabregas mengalami sejumlah komplikasi, yang membuat manajemen klub akhirnya mengarahkan fokus penuh pada Cifu. Saat ini, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, tengah berada di kantor pusat klub di Viale della Liberazione untuk merampungkan detail terakhir. Sementara itu, Cifu sendiri telah berada di Milan bersama sang agen. Penandatanganan kontrak bisa terjadi kapan saja dalam waktu dekat, menandai kembalinya sosok ikonik ini ke Inter, kali ini sebagai pelatih kepala. Christian Cifu dipastikan menjadi pelatih baru Inter. Seiring berjalannya waktu, mantan bek asal Rumania ini semakin dekat dengan kembalinya ke Nerazzurri, kali ini untuk menempati posisi di bangku pelatih tim utama dan meneruskan tongkat estafet dari Simone Inzaghi yang baru saja diumumkan sebagai pelatih baru Al Hilal. Proses pengangkatan Cifu sudah memasuki tahap akhir. Menurut laporan Sky Sport, malam ini dijadwalkan pertemuan antara manajemen Inter dan Cifu untuk membahas detail kontrak dan penandatanganannya. Sementara itu, Presiden klub BP Marotta sudah meninggalkan kantor di Viale della Liberazione, menandakan bahwa keputusan besar sudah semakin dekat. Christian Cifu dan Inter semakin siap untuk bersatu kembali. Saat ini, sedang berlangsung pertemuan antara pelatih asal Rumania tersebut dengan klub Nerazzurri untuk menyelesaikan detail terakhir yang akan mengarah pada penandatanganan kontrak. Dalam sebuah video yang diambil oleh FC Internews, terlihat Cifu muncul di balkon Palazzo Parigi, salah satu markas Inter, bersama Dario Bacin, tangan kanan Direktur Olahraga Piero Ausilio. Kehadiran mereka di sana menjadi pertanda bahwa kesepakatan resmi semakin dekat, menandai babak baru bagi Cifu dan Inter. Sky Sport menggambarkan pertemuan antara Christian Cifu dan Inter yang berlangsung malam ini di Milan, tepatnya di Palazzo Parigi, sebagai positif. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas dan mendalami berbagai hal, termasuk pembicaraan terkait tim dan perencanaan ke depan. Meski demikian, semua keputusan akhir akan ditetapkan besok saat dijadwalkan pertemuan lanjutan antara Cifu dan manajemen Nerazzurri. Pertemuan tersebut diperkirakan akan berujung pada penandatanganan kontrak sekaligus pengumuman resmi mengenai kedatangan pelatih baru ini. Semua tanda menunjukkan bahwa Christian Cifu akan menjadi pelatih baru Inter. Kisah pencarian pelatih pengganti Simone Inzaghi ini hampir mencapai akhir dengan rencana penandatanganan kontrak sang pelatih asal Rumania yang dijadwalkan besok. Upaya yang dilakukan Direktur Olahraga Nerazzurri, Piero Ausilio, di London untuk merekrut Fabregas antara kemarin dan hari ini tidak membuahkan hasil. Klub Como dengan tegas dan diplomatis menolak melepas pelatih mereka, menolak pendekatan Inter yang kemudian beralih ke mantan pelatih Primavera Inter, Christian Cifu. Namun, ada kejadian menarik yang kami sampaikan secara eksklusif dan bisa menimbulkan sedikit tanda tanya. Baru-baru ini, rombongan Fabregas tiba di Milan. Malam ini akan ada pertemuan dengan yang bersangkutan untuk membahas apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir dan membicarakan masa depan pelatih tersebut. Meski begitu, kemungkinan besar negosiasi antara Fabregas dan Inter sulit, bahkan hampir mustahil dibuka kembali, mengingat proses menuju Cifu berjalan sangat cepat di jalur paralel. Hari ini akan menjadi momen krusial bagi Christian Cifu, yang siap melanjutkan warisan Simone Inzaghi sebagai pelatih baru Inter Milan. Setelah pertemuan positif yang berlangsung tadi malam, mantan bek Nerazzurri tersebut dikabarkan siap menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun untuk resmi memimpin tim utama. Dengan posisi pelatih yang hampir pasti terisi, manajemen Inter kini bisa memfokuskan seluruh energinya pada bursa transfer. Setelah memastikan kedatangan Suchik dan Luis Enrique, target berikutnya adalah seorang penyerang.
Salah satu nama yang dikonfirmasi masuk radar adalah Rasmus Højlund, striker asal Denmark milik Manchester United yang sebelumnya bersinar di Atalanta. Meski demikian, kepastian transfer Højlund masih menunggu restu dari Chifu, sementara pihak klub terus membahas kemungkinan formula pinjaman dengan kewajiban beli berdasarkan kondisi tertentu. Tak hanya Højlund, Inter juga memantau opsi lain seperti Bonni, yang pernah dilatih langsung oleh Chifu di Parma. Dalam kasus ini, pelatih baru Nerazzurri itu bisa memainkan peran kunci dalam keputusan akhir. Dengan berakhirnya musim 2024-2025 yang ditutup dengan gelar Scudetto keempat Napoli, sorotan kini tertuju pada pembagian hak siar TV Serie A. Total sekitar 900 juta euro akan dibagikan kepada klub-klub berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Legge Melandri, seperti hasil olahraga, radikasi sosial, dan distribusi merata. Inter menjadi klub dengan pendapatan tertinggi, melebihi 80 juta euro, berkat performa dan eksposur tinggi. Sementara Parma, Empoli, Monza, dan Venezia berada di posisi terbawah, tak mencapai 30 juta euro. Ketimpangan mencolok, klub teratas menghasilkan 3 kali lipat dari klub terbawah, berbeda jauh dari sistem distribusi Premier League yang lebih seimbang. Beberapa hari setelah kekalahan menyakitkan di Munich, Lautaro Martinez akhirnya memecah keheningan. Sang kapten Inter membagikan pesan menyentuh lewat Instagram, ditujukan kepada seluruh pendukung Nerazzurri. Halo para Interista tercinta, saya menulis pesan ini setelah beberapa hari karena kesedihan, kekecewaan, dan kepahitan setelah pertandingan hari Sabtu masih sulit untuk dicerna, tulis Lautaro. Saya minta maaf kepada kalian semua karena belum mampu memberikan mimpi yang kita semua dambakan. Dalam sepak bola, yang dihitung adalah trofi yang dimenangkan, itu tak bisa disangkal. Tapi saya percaya bahwa membawa Inter kembali ke final Liga Champions 2 kali dalam 3 tahun, dengan banyak pengorbanan, sangat berarti. Kami berjuang untuk merasakan lagi emosi itu, untuk meraih gelar dan menjalani malam-malam tak terlupakan seperti 22 April. Dengan penuh rasa bangga terhadap warna Nerazzurri, sang nomor 10 asal Argentina menegaskan tekad dirinya dan rekan-rekan sejak hari pertama di Milan. Sejak hari pertama saya datang ke Milan, saya dan semua rekan berjuang agar Inter kembali ke tempat yang layak dalam sejarah. Ada hari-hari di mana menjadi Interista itu mudah, hari lain menjadi kewajiban, dan ada hari di mana itu menjadi sebuah kehormatan. Hari ini, bagi kita semua, menjadi Interista adalah kewajiban. Dan hari ini lebih dari sebelumnya, saya bangga mengenakan jersey ini dan menjadi kapten tim ini. Forza Inter selamanya. Christian Vieri turut hadir di Viola Park dalam acara Amal Caregi Gioca in Viola. Dalam kesempatan tersebut, mantan striker Nerazzurri ini diminta untuk memberikan komentar mengenai kepergian Simone Inzaghi dari Inter setelah kekalahan menyakitkan di final Liga Champions. Saya tidak menyangka hal itu terjadi. Saya sedih karena Inzaghi sudah menjalani 4 tahun yang penting bersama Inter, beberapa gelar, 1 Scudetto, dan 2 final Liga Champions. Sulit untuk bisa mencapai 2 final dalam 3 musim, itu berarti timnya memang hebat. Menurut saya, Inzaghi adalah pelatih yang bagus, ujar Vieri. Ketika ditanya soal rumor Fabregas, Vieri mengaku terkejut dengan penolakan Fabregas. Pasti ada alasannya. Mungkin dia menginginkan proyek jangka panjang. Jelas dia ingin bertahan di Como. Mantan penyerang Arturo di Napoli memberikan pendapatnya melalui TMW Radio mengenai kemungkinan Christian Chifu menjadi pelatih Inter. Saya menganggap Chifu sebagai pelatih yang baik. Dia sudah menunjukkan perkembangan positif saat membesut Parma. Namun, saya percaya Inter perlu melakukan penyegaran skuad. Mengangkat pelatih dengan pengalaman yang masih minim setelah musim yang berat seperti ini, menurut saya itu adalah risiko besar, ujar Di Napoli. Meski begitu, Di Napoli juga mengakui keindahan sepak bola yang seringkali penuh kejutan. Jika manajemen melihat sesuatu yang menarik dari Chifu, kenapa tidak? Tapi saya pribadi lebih memilih pelatih yang berpengalaman karena target Inter tahun depan harus tinggi. Sebagai seorang pendukung, saya akan kecewa jika akhirnya memilih Chifu. Namun, yang terpenting adalah Inter bisa kembali meraih kemenangan.